Chicago Bulls adalah salah satu franchise terbaik dalam sejarah NBA di era 90-an. Bulls memenangkan 6 gelar NBA dari tahun 91 hingga tahun 98, dan mereka juga mempunyai one of the greatest NBA players of all time, yaitu Michael Jordan. Tapi, Bulls bukan hanya mempunyai Jordan, mereka juga memiliki Scottie Pippen yang memegang peran penting di timnya. Nah, bagi spinners yang sudah menonton 2 episode pertama dari dokumenter Michael Jordan The Last Dance, kalian pasti sudah tidak langka lagi dengan sosok Scottie Pippen. Setiap kali seseorang membicarakan Michael Jordan, mereka pasti juga akan membicarakan Scottie Pippen. Tapi siapa sih sebenarnya Scottie Pippen itu? Dan bagaimana dia bisa menjadi partner terbaiknya Jordan di NBA? Let's find out. Scottie Pippen lahir pada tanggal 25 September tahun 65 di Hamburg, Arkansas. Dia adalah anak bungsu dari 12 bersaudara. Karir basket Pippen berawal di Hamburg High School. Dia bermain sebagai point guard dan memimpin timnya ke state playoff dan mendapatkan penghargaan All Conference sebagai senior. Setelah lulus dari high school, Pippen tidak mendapatkan tawaran scholarship untuk bermain di universitas. Dan orang tua Pippen pun tidak mampu untuk membiayai dia juga. Tapi akhirnya Pippen dapat panggilan untuk bermain di University of Central Arkansas setelah ditemukan oleh head coach UCA, Don Dyer. Uniknya, Pippen bergabung dengan Central Arkansas bukan sebagai pemain. Yap, Pippen dijadikan equipment manager ketika ia bergabung dengan timnya. Pippen harus bersabar menunggu. Tapi akhirnya Pippen mendapatkan kesempatan untuk bermain dan sukses untuk menunjukkan bakatnya. Saat bergabung dengan UCA, tinggi Pippen adalah 185 cm. Tapi dalam 4 tahun dia di sana, tinggi dia terus bertambah hingga 203 cm. Di UCA, dia mendapatkan rata-rata 23,6 poin, 10 rebound, dan 4,3 assist, membuat Pippen menjadi bintang di college dia. Talenta Pippen di college sangat menarik perhatian Chicago Bulls yang akhirnya memutuskan untuk melakukan trade dengan Seattle Supersonics di draft tahun 87 untuk mendapatkan Pippen. Selama musim rookie Pippen di Bulls, dia dipilih menjadi pemain reguler di line-up-nya mereka. Dan dia langsung cocok dengan sistem Bulls, karena dia memiliki keahlian yang sangat beragam. Salah satunya adalah size dan kekuatannya dia yang membantu dia di bawah ring. Sementara ball handling skill dan shooting dia membuat dia berbahaya dari luar. Dan defending adalah di mana Pippen paling terampil. Dia memiliki lengan yang panjang dan footwork yang sangat cepat, membuat dia menjadi defender andalan Bulls. Jadi nggak heran kenapa Pippen masuk NBA All Defensive First Team 8 kali sepanjang karirnya. Ketika Pippen tiba di Chicago, ia dibayangi oleh rekan setimnya Michael Jordan, yang sudah menjadi All-Star di 3 tahun pertamanya di NBA. Tetapi, ini tidak menjadi masalah buat Pippen. Walaupun dia bermain dengan salah satu pemain terhebat sepanjang masa, Pippen mulai menarik perhatian banyak orang, karena dia sendiri juga bermain gemilang. Karena itu, Pippen mendapatkan panggilan untuk bermain di All-Star Games di tahun 90. Ini menjadi panggilan pertama dari 7 All-Star Game sepanjang karir Pippen. Di musim 91, Pippen mendapatkan rata-rata 17,8 poin, 7,3 rebound, dan 6,2 assist. Bersama dengan Jordan, Pippen menjadi kontributor utama untuk 3 kejuaraan NBA berturut-turut Bulls dari tahun 91 hingga tahun 93. Well, not just push Scottie Pippen pushed me. I mean, it's big brother, little brother scenario. Pada tahun 92, Pippen dipilih untuk bergabung dengan The Dream Team yang diisi oleh pemain-pemain terbaik NBA pada saat itu, seperti Magic Johnson, Michael Jordan, Patrick Ewing, dan banyak lagi. Mereka bertanding di Barcelona dan sukses memenangkan medali emas. Kemenangan ini membuat Pippen dan Jordan menjadi pemain pertama yang memenangkan kejuaraan NBA dan medali emas Olimpiade pada tahun yang sama. Tapi saat Bulls memenangkan gelar ketiga mereka, Jordan menyatakan bahwa dia akan pensiun untuk bermain baseball. Karena itu, Pippen menjadi bintang utama buat Chicago Bulls. Dia memimpin Bulls mendapatkan rekor 55-27 selama musim 93 dan 94. Dia juga dinobatkan sebagai All-NBA First Team. Tapi, musim pertamanya Pippen menjadi bintang berantakan setelah Pippen menolak untuk masuk kembali ke pertandingan playoff penting dengan 1,8 detik tersisa. Ini semua karena pelatih Phil Jackson membuat last play untuk pemain lain, bukan Pippen. Alhasil, Bulls tersingkir dari Eastern Conference Final oleh New York Knicks.
Pippen kembali menjadi All-NBA First Team pada musim 94-95. Tetapi dominasinya dan kembalinya Jordan untuk bermain basket tidak cukup untuk memajukan Bulls melewati second round babak playoff. Nah, dengan bergabungnya Dennis Rodman ke Bulls di musim 95-96, Bulls mendapatkan trio yang mematikan. Di musim 95-96, Bulls mencetak rekor musim reguler terbaik dalam sejarah NBA pada saat itu. Rekor mereka adalah 72-10. Pippen, Jordan, dan Rodman membawa Bulls meraih 3 gelar NBA berturut-turut lagi, dari tahun 96 hingga tahun 98. I mean, it was a special team. That path, that journey, that last 3 seasons it was some of the greatest years of my life. Dan lagi-lagi Pippen berperan sangat penting dalam defense Bulls yang membuat dia masuk ke NBA All Defensive First Team 7 kali berturut-turut. Tapi, all good things must come to an end. Dengan pensiunnya Jordan yang kedua kalinya dan kepergian pelatih Phil Jackson dari tim, Bulls harus melakukan rebuild dan men-trade Pippen ke Houston Rockets pada tahun 98. Di tahun berikutnya, Pippen di-trade ke Portland Trail Blazers, di mana ia memiliki 4 musim yang cukup produktif, tapi dia tidak bermain di level All-Star lagi. Di awal musim 2003-2004, Pippen menandatangani kontrak untuk balik dengan Chicago, tetapi hanya bermain 23 pertandingan karena cedera. Akhirnya di tahun 2004, Pippen pensiun dari NBA. Scottie Pippen mungkin akan selalu dikenang sebagai tangan kanannya Michael Jordan. Walaupun begitu, kita tahu bahwa Pippen memiliki peran yang sangat krusial di Chicago Bulls. Dan kita nggak yakin kalau Jordan bisa menang semua 6 gelar NBA dia tanpa Pippen. Menurut Spinners, apakah Michael Jordan bisa sehebat ini tanpa Pippen?